Assalamualaikum semuanya, terima kasih telah mengeklik video ini. Sebelum kita lanjut silahkan klik tombol like, comment, and subscribe. 6 mitos soal keperawanan yang salah kaprah. Konsep keperawanan masih begitu lekat dengan kehidupan wanita Indonesia, bahkan untuk masuk ke beberapa institusi penting di negara ini, tes keperawanan masih perlu dilakukan. Sayangnya, kepentingan tersebut tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat yang mumpuni tentang keperawanan wanita. Masih sangat banyak orang yang salah kaprah mengenai keperawanan wanita, mengenai soal selaput darah hingga darah yang keluar saat malam pertama, padahal itu bukanlah hal yang abstrak untuk diketahui kebenarannya. Soal keduanya adalah hal yang seharusnya dipahami baik oleh para remaja maupun orang tua. Mitos pertama, selaput darah yang rapat menandakan keperawanan. Tahukah Anda bahwa kondisi selaput darah perempuan tidak benar-benar tertutup? Dalam kondisi normal, selaput darah memiliki lubang yang berbentuk bulan sabit. Selaput darah yang rapat atau benar-benar tertutup justru menandakan kelainan. Selaput darah yang tertutup menghalangi vagina disebut hymen imperforta. Kondisi ini menyebabkan darah menstruasi tidak dapat keluar dari dalam vagina, dan membuat penderitanya mengalami sakit punggung atau sakit perut saat menstruasi akibat tumpukan darah menstruasi. Sementara selaput darah dengan bukaan terlalu kecil, disebut mikroperforate hymen. Pada vagina yang mengalami kondisi ini, darah menstruasi tetap bisa keluar namun sedikit sulit. Wanita dengan selaput darah tertutup atau hanya memiliki sedikit pembukaan, perlu melakukan operasi agar lubang bukaan lebih besar dan darah bisa keluar dengan normal saat menstruasi. Mitos kedua, saat pertama kali berhubungan badan wanita pasti berdarah. Miris sekali jika ada yang menilai seorang wanita sudah tidak perawan karena hal ini tidak terjadi saat malam pertama. Perlu diketahui bahwa tak semua wanita berdarah saat pertama kali melakukan hubungan seksual. Pendarahan memang bisa terjadi, namun itu pun biasanya terjadi pada wanita yang bukaan selaput darahnya terlalu kecil atau hubungan seksual dengan wanita yang terlalu muda. Selaput darah adalah organ yang elastis sehingga mesti ada penetrasi ke vagina, ia bisa saja tidak sobek dan berdarah. Ukuran, bentuk, dan kondisi selaput darah pun bisa berbeda pada tiap wanita, sehingga tidak dapat disamakan oleh satu standar turun-temurunan yang ternyata salah secara medis. Mitos ketiga, perempuan pasti merasakan sakit saat malam pertama. Perlu diingat bahwa tidak semua wanita merasakan sakit saat malam pertama, sehingga jika pada saat pertama kali wanita melakukan hubungan seksual dan tidak merasakan sakit, bukan berarti wanita tersebut sudah terbiasa atau sudah pernah melakukan hubungan seksual. Lagi pula, rasa sakit yang timbul pada saat malam pertama bukanlah karena sobeknya selaput darah. Nah, di sini akan kami jelaskan beberapa hal yang menyebabkan wanita merasa kesakitan atau tidak nyaman pada saat pertama kali melakukan hubungan badan, di antaranya 1. Otot vagina yang kencang. Karena melakukan hubungan seksual yang pertama kali, biasanya hal tersebut membuat tubuh seseorang menjadi tegang, sehingga otot-otot vagina menjadi lebih kencang dan menyebabkan penetrasi sakit dan tidak nyaman. 2. Penetrasi dilakukan sebelum vagina basah. Karena belum melakukan foreplay, vagina secara alami akan mengeluarkan pelumasnya untuk membuat seks terasa lebih mudah. 3. Vagina menjadi kering karena konsumsi obat-obatan tertentu. 4. Alergi pelumas atau lateks yang menjadi bahan dasar alat kontrasepsi atau kondom. Mitos keempat, selaput darah sobek artinya sudah melakukan hubungan seksual. Tidak hanya penetrasi seksual, ada banyak hal yang menyebabkan perubahan bentuk selaput darah wanita, seperti menunggangi kuda, senam, terjatuh, memanjat pohon, mengendarai sepeda, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan selaput darah seorang wanita menjadi sobek. Anda juga perlu tahu bahwa
beberapa perempuan sudah melalui proses penetrasi vagina tanpa berhubungan seksual, yakni seperti prosedur medis saat melakukan pemeriksaan USG transvaginal atau menjalani pencegahan kanker serviks dengan pap smear. Prosedur medis tersebut juga memerlukan penetrasi vagina dan tentunya dengan peralatan medis. Mitos kelima, semua perempuan pasti memiliki selaput darah. Berbeda dengan kepercayaan orang, karena tidak semua perempuan memiliki selaput darah, perempuan yang tidak memiliki selaput darah pun tidak akan merasakan gejala apapun. Jadi jika ada perempuan yang lahir tanpa selaput darah, apakah dia bisa dihakimi tidak perawan? Tentu saja tidak, bukan. Mitos yang terakhir, operasi selaput darah bisa mengembalikan keperawanan. Sebagian orang rela melakukan operasi selaput darah demi mengembalikan keperawanannya. Jadi, apa sebenarnya definisi perawan itu? Mereka yang selaput darahnya belum sobek, atau mereka yang belum pernah melakukan hubungan seks? Apapun itu, secara biologis sudah tahu bahwa istilah sobeknya selaput darah itu tidak tepat untuk menilai seorang wanita masih perawan atau tidak. Operasi rekonstruksi selaput darah ini juga masih menjadi perdebatan di dunia kedokteran internasional, sebab bagi medis, prosedur ini tidak memberikan manfaat apapun dan biasanya dilakukan dengan dasar norma sosial dan budaya. Dari sini kita tahu bahwa sobeknya selaput darah tidak bisa menjadi tolok ukur seseorang masih perawan atau tidak. Dan dari penjelasan tadi kita tahu bahwa konsep keperawanan masih dipenuhi mitos yang tidak tepat, terutama dari sisi kesehatan. Maka dari itu, kita tidak bisa menghakimi seorang perempuan yang tidak mengalami hal-hal yang kalian yakini sebagai tolok ukur keperawanan seorang wanita ini sebagai wanita yang pernah melakukan hubungan seksual. Untuk mengetahui info kesehatan lainnya, saudara sekalian bisa klik video-video kami. Cukup sekian informasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.